Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sudah membahas hadis yang kelima, hadis yang kelima yang membahas tentang larangan napa Pak Bu? Larangan melakukan perkara atau hal-hal baru dalam napa? Dalam agama. Adapun sekarang kita masuk ke hadis yang keenam ya. Dan majelis kita malam hari ini Masya Allah didatangi oleh laron Semoga tidak mengganggu kekhusyuan kita dalam belajar ya. Nggak kebayang zaman dulu Pak Bu, ketika belum ada lampu, para ulama belajarnya itu mungkin ya bukan cuma laron, mungkin ada ular ya, mungkin ada serangga ya. Semoga ini tidak membuat kita surut. Tapi kalau misalnya qadarullah semakin apa? Semakin akeh, mungkin dipending dulu mungkin ya. Baik, kita masuk ke hadis yang keenam, yaitu tentang halal haram dan juga perkara syubhat. Tafadhal iqra al-haditsus sadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqaqu al-maqasid wal ghayat. ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جواده في دار النعيم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين آمين. قال فضيلة الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن حسين النووي رحمه الله تعالى. الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع به ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Naam. Jazakallahu khairan. Di hadis yang ke-6 ini kita akan membahas tentang adanya syubhat di antara sesuatu yang halal dan haram. Ya. Adanya apa? Syubhat di antara halal dan haram. Tambah akeh napa nggih? Masih konsentrasi napa udah mulai terganggu nih? Ya coba lanjut lagi. Kalau tambah akeh semakin kebek nggih. Gimana lagi? Dulu saya pernah juga di pondok gitu. Pertama segini. Suwe-suwe kayak kandang laron akhirnya. Akhirnya dipending. Kajiannya apa? Dipending. Nah, kita coba mumpung masih agak agak banyak banget gitu. Kita akan membahas tentang perkara yang syubhat di antara halal dan haram. Dari salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama An-Nu'man ibni Bashirin. Semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi Nu'man bin Bashir. Nu'man itu orang muslim, bapaknya bernama Bashir juga orang muslim. Maka kita mendoakan keduanya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Nu'man ini mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Nu'man ini pernah mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Apa yang beliau sabdakan? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan sesungguhnya yang haram itu sudah jelas, dan di antara yang halal dan yang haram itu ada yang syubhat. Pertanyaannya, halal niku napa, Pak? Panjenengan kalau dengar kata halal itu yang panjenengan gambarkan itu nopo? Lambang nopo? MUI atau apa? Nih, saya bilang halal. Nah, panjenengan kan ada gambaran ini beda-beda. Nah, panjenengan nopo yang digambarkan? Nopo? Sesuatu yang dibolehkan. Nah, sesuatu yang dibolehkan yang panjenengan jawab niku itu udah jelas dalam Islam, itu udah disebutkan. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya hewan ternak itu dihalalkan untuk kalian. Dalilnya jelas, Ustaz, jelas banget. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'am." Dihalalkan bagi kalian itu daging-daging dari hewan ternak. Jadi kalau misalnya ada yang tanya ke panjenengan, "Loh, apa oli mangan daging wedhus, daging sapi?" Loh, boleh. Jere siapa? Jere Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya ini sangat jelas.
dalam surat Al-Maidah ayat 1. Boleh kita mengonsumsi daging hewan ternak. Ya kayak sapi, kambing, kemudian unta ya. Contoh lainnya apa? Sesuatu yang jelas Pak Bu. Jual beli ya. Jual beli niku diperbolehkan apa diharamkan? Diperbolehkan. Halal. Dalilnya jelas Ustaz, jelas. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-275. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahul bai'a." Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Nah, jelas berarti terbukti sabdanya Nabi, yang halal itu sudah jelas. Nikah juga sesuatu yang diperbolehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda. Nah, pemuda niki usia berapa sampai berapa, Pak? Kata para ulama, pemuda itu ya, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, usia setelah balik ya, sampai 40 atau 45 tahun. Nah, mereka berarti yang nom-nom lagi, yang di bawah 50 tahun sih pada pemuda ya, Masya Allah. Kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu dari segi finansial maupun fisiknya untuk menikah, falyatazawwaj, nikahlah ya, nikah itu diperbolehkan ya, bahkan boleh lebih dari 1, 2, 3, 4 nah, jelas dalilnya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. 2, 3 atau 4 boleh. Tapi kalau takut 1 saja ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut enggak bisa adil, maka cukup 1 saja. Nah, dan ini lebih aman insyaallah. Lebih aman dunia akhirat nggih. Nah, jadi ini yang halal itu sudah jelas Pak Bu. Kemudian yang kedua apa? Wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya yang haram itu juga sudah jelas. Dalam Islam itu yang halal sudah jelas, begitu pula juga yang haram. Contohnya apa? Daging bangkai, daging babi. Itu sudah jelas haram. Sama Allah Subhanahu wa taala disampaikan dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian yaitu daging bangkai, waddam, dan darah. Ya, jadi darah itu pada asalnya hukumnya apa Pak Bu? Haram, nggak boleh di jus. Ya, mau gawe jus getih seger, nggo tambah kuat ya. Duai wortel, uyah, kecap, aslinya itu darah napa? Haram. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan daging babi itu diharamkan. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan segala sesembelihan yang ditujukan bukan untuk Allah, atau sesembelihan yang tidak disebut nama Allah. Jadi panjenengan kalau mau nyembelih ayam, nyembelih kambing, sapi, atau hewan lainnya, kelinci, nyembelih itu jangan lupa baca apa Pak Bu? Bismillah ya.
Sembelih dengan mengucapkan bismillah. Ini sangat jelas ya. Contoh lain, sesuatu yang haram yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Napa niku? Riba, sahih nggih, masyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Dalam satu ayat niku Pak Bu, Allah menyebutkan jual beli itu halal, riba itu haram. Jadi bukan di ayat yang terpisah, bukan di surat yang terpisah, tapi langsung di satu ayat yang bersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harrama ar-riba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kan jelas banget mengharamkan. Contoh lain apa? Zina, nggih. Zina ini Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya melarang ketika sedang akan melakukan, tapi mendekatinya pun dilarang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati. Masya Allah, merek kitok be ora oli, apa maning ngasih nopo Pak Bu? Ngasih melakukan, jelas jauh lebih diharamkan ya. Deketin saja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang fahisyah. Fahisyah niku napa? Pernah kita bahas nggih di sini nggih? Fahisyah niku napa? Yang jorok ya, yang jorok, yang fitrah manusia itu enggak suka ya. Fitrah manusia itu sudah enggak suka, enggak nerima. Itu adalah fahisyah. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang fahisyah, yang jorok, wasa asabila, dan jalan yang buruk. Nah, ini mengenai sesuatu yang haram. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Nah, di antara dua hal yang jelas ini ada yang samar. Itulah syubhat Pak Bu. Syubhat niku napa? Suatu permasalahan yang masih samar, kiye halal apa haram ya. Nah, aku krungu Ustadz A menghalalkan, Ustadz B tapi mengharamkan, isih jerene. Nah, itu masuk pada napa? Syubhat. Contohnya napa? Contohnya apa? Sing samar, sing kadang bikin orang awam itu bingung hukumnya. Kenapa? Oh, daging daging katak ya. Wonten sing mengatakan boleh. Oh, tahu krungu nggih, tahu krungu oli sate kodok enak kenyel-kenyel ya. Ada juga yang mengatakan haram nggih. Napa malih? Yang samar-samar napa Pak? Panjenengan mboten nate nemu masalah kados niku? Napa? Nuwun sewu niki udut. Nggih mboten. Nggih ngapunten. Udut iki samar-samar mboten? Samar-samar. Ana sing ngomongnya makruh ya. Ana sing mengharamkan, bahkan ana sing ngomong wajib, Pak. Temenan. Udut gue wajib. Nek nyong ora udut ora bisa mikir. Berarti nek arep menyelesaikan masalah kudu mikir, karena sesuatu yang wajib tidak akan sempurna dengan wasilah yang menghantarkan dia
untuk fokus pada suatu yang wajib itu pakai kaidah fikih ya. Ada yang mengatakan wajib, sunnah, nek lagi pengen ya, makruh, terus napa mubah, haram. Ini kan sing bener. Nang Al-Qur'an enggak disebutkan secara jelas, nang hadis pun langka. Ya. Ini contohnya. Terus napa malih? Riba meskipun cuma sedikit lah kan ora apa-apa. Nah, ada kok yang membolehkan, ada yang enggak. Nah, ini masih membingungkan. Ya, masih membingungkan. Nah, kalau kita Pak Bu ketemu sama masalah yang seperti ini, bagaimana cara kita menyikapinya? Ini disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, caranya di hadis ini disebutkan kalau kita ketemu dengan sesuatu yang syubhat. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat ini enggak banyak manusia yang tahu. Berarti maksudnya kata Syekh Fauzan, yang tahu masalah syubhat ini adalah para ulama. Ya. Kita pun Pak Bu, saya panjenengan itu kadang menjumpai suatu masalah nggak tahu ini hukumnya ya. Apakah ini boleh atau enggak, karena kita ini orang awam biasa ya. Yang tahu itu biasanya adalah para ulama yang mereka itu sudah memiliki bekal ilmu yang matang ya. Nah, terus bagaimana cara kita untuk menghadapi masalah yang seperti ini? Kata Nabi SAW, "Famanittaqash syubuhati istabra'a lidinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fish syubuhati waqa'a fil haram." Caranya adalah jangan sampai kita terjun pada sesuatu yang samar-samar itu. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, maka dia telah menjaga kesucian dirinya dan juga agamanya ya. Berarti kalau misalnya kita ketemu sama masalah syubhat Pak Bu, sesuatu yang masih samar, kita bingung ini boleh apa enggak, supaya selamat kita jauhi itu, jangan dilakukan ya. Kenapa? Karena kalau kita telah menjauhi perkara yang syubhat, kita telah menjaga agama kita dan harga diri kita Pak Bu. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man waqa'a fish syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang sengaja terjun melakukan sesuatu yang masih samar hukumnya, sesuatu yang syubhat, sungguh dia besar kemungkinan jatuh pada sesuatu yang haram. Berarti caranya nggih, kita jauhi sesuatu yang masih samar. Yang masih samar kita harus menjauhinya. Kemudian di hadis ini dilanjutkan, masih fokus mboten Pak? Semakin banyak niki. Masih fokus niki? Bismillah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, karra'i yar'a haulal hima ya. Orang yang menerjunkan dirinya pada sesuatu yang syubhat, dia itu seperti orang yang menggembala, kemudian menggembalanya itu di tempat-tempat terlarang ya. Sebelum itu lagi tolong dinyalakan kipasnya. Jazakallah khairan. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan sebuah gambaran Pak Bu, sebuah gambaran yaitu mengenai orang-orang yang menceburkan dirinya ke dalam hal-hal yang syubhat. Kata Nabi, karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Dia itu seperti seorang penggembala, orang yang sedang menggembala hewan gembalanya, ya mungkin bisa kambing, bisa sapi,
tapi pas angon itu angone nang pinggir tempat yang dilarang. Ya, gambarannya seperti ini. Kita punya beberapa kambing. Terus angon, ya, kita menggembala kambing itu. Dan kita ketika menggembala itu nggak sembarangan, misal nggak perhatian. Ternyata di sana ada kebun yang dilarang, nggak boleh dirusak, nggak boleh dimasuki. Punya Pak Fulan misalnya, ada tulisannya dilarang masuk ke dalam kebun ini, dilarang rusak, dilarang nginjak-nginjak tanaman di sinilah. Karena kita teledor, akhirnya kita membiarkan kambing kita wis ngana lunga. Wedhuse pada mlebu kebun gue. Padahal itu kebun yang dilarang. Maka ketika orang yang memiliki kebun ini tahu, Pak Bu, kambing kita masuk ke dalam kebun tersebut, lalu nyabet wedhus kita atau mungkin nangkep wedhus kita, itu hak dia, bukan? Hak dia. Kenapa? Karena kita telah membiarkan hewan yang kita gembala masuk ke dalam tempat-tempat yang dilarang. Sudah ada jelas ini nggak boleh dimasuki, tapi kok walah tetap masuk, ya resiko. Mungkin kau wedhusnya diplinteng, atau mungkin nanti kambingnya diambil, sembelih, jadi gulai, atau mungkin nanti kambingnya disabet, ya, karena dia udah merusak tanaman, resiko, ya. Kenapa? Karena kita membiarkan diri kita masuk ke dalam ladang tersebut, kambing-kambing kita masuk ke dalam kebun yang dilarang. Demikian pula dengan orang yang masuk dalam perkara syubhat, yang dia belum tahu hukumnya halal atau haram, lalu dia bermudah-mudahan masuk ke dalam perkara syubhat, maka kalau ternyata nanti di akhirat itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah, ya konsekuensinya dia akan mendapatkan hukuman. Berarti selamatnya adalah tidak terjun pada perkara yang syubhat, ya. Tapi nyatanya abot, ya. Abot kadang, apalagi nek wis newa wis abendina gitu. Ya, saya punya teman, ini cerita nyata, Pak Bu. Teman saya itu, dia Masya Allah, dulu dia kalau pecandu, ya, pecandu ahlul hisab lah, ya, pecandu rokok. Kemudian kalau ketemu saya itu pasti ngomong, "Perwis ya Mas, ben mandeg." Tapi ya karo kayak gini. Nah ya kari diniati wis niat kok dongakna ya. Iya. Ketemu maning, "Perwis ya Mas." Ya. Ya dikurangi, ya, kurangi sing biasanya sehari berapa bungkus jadi separo, ya. Alhamdulillah, nggih, alhamdulillah. Kemudian sampai berjalannya waktu, Pak, Masya Allah, akhirnya dia tidak merokok lagi, lalu diganti dengan permen, ya, dengan permen, sampai bertahun-tahun itu. Jadi memang orang kepenak, ya, enggak ringan, bukan sesuatu yang ringan, tapi berat memang. Dan itu harus kita apresiasi, jangan malah kemudian dikucilkan. Ya, ayo semangat terus, semangat, sampai akhirnya sekarang totalitas tidak merokok, ya. Dan dia sekarang sudah hafal beberapa juz dalam Al-Quran, ya. Bahkan sempat ngimamin juga. Itu proses perubahan, ya, memang proses, ya, ada proses yang nggak bisa instan langsung, nggak bisa. Para sahabat Nabi dulu ketika mereka masih pada hobi minum khamr, apakah mereka ketika diharamkannya khamr itu langsung, Pak Bu? Enggak. Mereka itu sudah masuk Islam, di rumahnya itu ada gentong-gentong khamr, Pak Bu. Dan ayat itu turun secara bertahap, ya. Ayat itu turun secara bertahap. Bahkan ada sebagian mereka itu yang sudah masuk Islam, tapi kadang nek lagi pengen ngombe, ya ngombe, ya, lagi pengen ngombe. Dan itu belum
ada syariat diharamkannya khamar, sampai pada suatu tahun Rasulullah SAW mendapatkan wahyu bahwasanya khamar itu diharamkan. Mereka keimanannya sudah kuat, mereka mentalnya sudah kuat, gentong-gentong yang isinya khamar itu yang ada di rumah langsung dipecahkan. Bahkan diceritakan pada saat itu pedesaan itu banjir khamar. Bayangkan, banjir minuman keras, Pak Bu. Ya ana ciu nono mungkin, ana badek banjir, berarti kan akeh banget. Ya, akeh banget itu. Dan itu proses, nggak bisa langsung ya sat-sat ya. Ya intinya kalau misalnya ada sesuatu yang masih syubhat, yang masih belum jelas ya, maka amannya kita itu tidak terjun dalam masalah itu. Kayak masalah musiknya. Nun sewu niki, masalah musik. Ini kan kadang kemarin mulai rame ya, apakah itu boleh, apakah enggak ya. Dalil-dalilnya juga mutasyabih, maksudnya enggak jelas. Yang mengatakan benar-benar haram gitu, sebagian mereka yang mengatakan boleh, padahal sudah sangat jelas dalam Bukhari ya, Rasulullah SAW mengatakan akan datang suatu zaman nanti orang-orang yang menghalalkan minuman khamr, alat-alat musik, sutra ya. Namanya menghalalkan, berarti sebelumnya apa? Haram ya. Sebelumnya haram. Kemudian datang beberapa orang mengatakan ya boleh, yang penting liriknya bagus, mengajak orang pada kebaikan. Nah itu kan sudah mulai samar kan kita kan. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kita nggak usah terjun dalam masalah itu, kita ikut dalil yang sudah jelas. Itu insya Allah jauh lebih selamat Pak Bu ya, itu insya Allah jauh lebih selamat. Karena kata Nabi SAW, wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram. Orang yang terjun dalam masalah syubhat yang perkaranya masih samar, dia itu besar kemungkinan jatuh pada perkara yang haram. Nah ini Nabi SAW sudah memberikan sebuah gambaran. Jangan sampai kita terjun pada sesuatu yang syubhat, karena kita sendiri nanti yang akan rugi. Lalu beliau SAW bersabda, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah perbatasan yang dilarang. Kata Nabi, setiap raja, setiap penguasa itu memiliki daerah-daerah yang terlarang, yang nggak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki batasan-batasan yang terlarang. Apa itu? Maharimuhu, yaitu hal-hal yang diharamkan. Segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara-perkara yang harus dijauhi oleh kita. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, kata Nabi. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruhnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan kalau segumpal daging itu buruk, maka seluruhnya akan buruk. Apa itu Pak Bu? Ala wahiyal qalbu. Segumpal daging itu maksudnya adalah qalbu. Hati kita itu kalau baik, maka seluruhnya baik. Perilaku kita, ucapan kita, amalan kita. Tapi kalau hati kita buruk Pak Bu, maka perilaku kita, amalan kita itu semuanya buruk. Maka dari hadis ini para ulama kemudian memberikan catatan pentingnya
kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita itu diistiqomahkan dalam ketaatan, Pak Bu. Karena sebagaimana hadis yang telah kita bahas dulu di hadis yang keempat, tidak ada yang menjamin ya, tidak ada yang menjamin orang itu akan tetap istiqomah di atas ketaatan sampai akhir hayat hidupnya. Sudah banyak cerita-cerita yang menyebutkan tentang orang yang dulunya beriman tapi ternyata meninggal dalam keadaan tidak beriman. Seperti salah seorang tokoh yang saya pernah cerita belum di sini, ya, Abdullah Al-Qasimi. Dia itu, Pak Bu, diceritakan sebagai orang yang sangat cerdas sekali dalam masalah akidah, pinter pol, sampai bikin buku masalah antara perbandingan akidah yang lurus dengan akidahnya orang-orang ateis, keyakinannya orang-orang yang beriman dengan keyakinannya orang-orang ateis. Jadi orang ini namanya Abdullah Al-Qasimi. Dulu itu kerjaannya dalam tanda kutip ya, kesibukannya berdakwah debat orang-orang ateis. Ateis niku napa? Orang yang tidak percaya adanya Tuhan, ya. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan itu didebat dan selalu menang ya. Kebanyakan ketika debat sama orang ateis itu dia menang, Pak Bu. Maka para ulama memuji dia dengan pujian yang luar biasa. Tapi panjenengan ngertos mboten? Dia meninggal di atas agama nopo? Dia tidak beragama ketika meninggal, alias nopo? Ateis. Jadi sebelum meninggal dia nulis buku tentang permasalahan bahwasanya mengatakan kita ini adalah manusia-manusia yang terbelenggu oleh agama. Jadi ketika masih hidup dia menulis buku bantahan untuk orang-orang ateis. Pas mau meninggal dia nulis buku apa, Pak Bu? Bahwasanya dia mendukung pemikiran ateis. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dia meninggal menutup usia dalam keadaan tidak percaya sama Tuhan ya. Dia meninggal di atas sesuatu yang dulu dia perangi ya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jangan bosan-bosan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Sering berdoa seperti itu, Pak Bu. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, kemudian mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah waktu isya sudah masuk ya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.